Setelah mempelajari berbagai macam hal untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, dalam video ini kita akan mempelajari hal mendasar yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin meniti karir sebagai seseorang yang baru memulai pekerjaan di sebuah perusahaan. Bekerja sebagai karyawan baru seringkali membuat seseorang bingung. Banyak hal yang harus dikerjakan dan dikuasai dalam waktu yang cukup singkat, sedangkan ia masih beradaptasi di perusahaan tersebut. Untuk mengatasi kebingungan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa hal yang bisa kamu persiapkan untuk keberlangsungan pekerjaan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan hari pertama bekerja, check-in with your managers, the Ivy League Method, dan identifikasi yang harus dikembangkan. Simak lebih lanjut untuk kita kupas bersama. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kamu akan menjalani hari pertama bekerja. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada hari pertama. Pertama, pastikan kamu datang tepat waktu. Bila kamu harus datang pukul 9 pagi, berangkatlah lebih pagi daripada seharusnya dan sampai di kantor 15 sampai dengan 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Dengan begini, kamu dapat mempersiapkan diri dan mental. Kamu juga tidak akan tampak tergesa-gesa sampai berkeringat karena panik datang terlambat. Kedua, gunakanlah pakaian yang tepat. Pilihlah kemeja yang tidak terlalu longgar, tapi tidak juga terlalu ketat. Pastikan kamu nyaman bergerak di dalamnya tanpa ada kancing yang tertarik karena kemeja terlalu sempit. Gunakanlah dasi bila diperlukan. Pakailah celana atau rok berbahan licin yang tidak terlalu menggantung ataupun menyeret karena terlalu panjang. Pastikan rok atau celanamu nyaman dan membuatmu mudah bergerak. Setrika dan siapkan pakaianmu pada malam sebelumnya agar tidak terburu-buru pada pagi hari. Ketiga, bawalah barang-barang yang fundamental dalam pekerjaanmu. Sediakan barang-barang yang diperlukan pada malam sebelumnya agar tidak ada yang tertinggal. Bawalah laptop bersama chargernya, begitu pula dengan handphone dengan charger. Bawalah alat tulis seperti notebook dan pena untuk mencatat keperluan. Terakhir, bawalah sticky notes agar kamu siap bila ada yang harus dipersiapkan untuk keesokan harinya. Bawa juga alat-alat yang diperlukan secara spesifik untuk pekerjaanmu, misalnya sebagai ilustrator ataupun desainer. Kamu harus membawa tablet menggambar. Setelah siap menghadapi hari pertama bekerja, kita akan membahas cara berkomunikasi dengan manajer dan hal-hal yang harus dilakukan selama 30 hari pertama bekerja. Selanjutnya, setelah melewati hari pertama, kamu akan menghadapi hari-hari pertama di kantor. Setelah menerima briefing oleh HR dan atasan, kamu akan diberi sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan dengan target tertentu. Agar lebih paham dan tidak terbata-bata dalam praktek pekerjaan, sebaiknya kamu tanyakan secara spesifik target dan output seperti apa yang manajer atau atasan Anda harapkan. Selain itu, tanyakan juga proyek apa yang akan datang. Kamu juga boleh mempertanyakan ekspektasi seperti apa yang diharapkan dari manajer kamu. Tanyakan juga kepada tim dan atasan kamu, hal apa sih yang paling diprioritaskan dalam suatu proyek ataupun output pekerjaanmu? Mungkin kamu akan terkesan banyak bertanya, tetapi bertanya hal-hal yang fundamental seperti ini bisa memberikan kesan inisiatif kepada atasanmu. Selain itu, mendiskusikan hal-hal mendasar dapat memudahkan pekerjaanmu. Kamu akan memiliki ukuran dan target tertentu ketika bekerja. Kamu juga akan dengan mudah melakukan tahap selanjutnya, yaitu merencanakan kegiatan. Ivy Lee adalah seorang pebisnis sukses dalam bidang public relations. Metode ini hanya membutuhkan 15 menit setiap harinya. Terdengar singkat bukan? Begini caranya. Pertama, setiap jam bekerja kamu selesai, tulislah 6 hal terpenting yang harus kamu selesaikan keesokan harinya. Jangan tulis lebih dari 6 hal. Kedua, prioritaskan ke-6 hal tersebut berdasarkan kepentingannya. Ketiga, ketika kamu sampai di kantor keesokan hari, berkonsentrasilah hanya pada hal pertama. Kerjakan hal pertama hingga selesai. Baru setelah itu kamu boleh melanjutkan ke tugas kedua. Keempat, lanjutkan terus hingga hari kamu bekerja selesai. Bila masih ada tugas yang belum selesai dikerjakan, pindahkan ke 6 tugas yang harus dikerjakan keesokan harinya. Terakhir, ulangi kembali setiap hari kerjamu. Sederhana sekali bukan? Strategi ini terbukti efektif karena kesederhanaannya sehingga tampak mudah dilakukan. Dengan begitu, kamu akan betul-betul melakukannya tanpa berpikir panjang ataupun menunda. Strategi ini juga akan menghindarkan kamu dari kesulitan memulai. Selain itu, strategi ini akan membuatmu lebih fokus sehingga tidak terjadi multitasking. Strategi ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan apapun dalam hidupmu, baik untuk usaha, hobi, bahkan pekerjaan rumah. Kegiatanmu akan terselesaikan dan hari berakhir secara produktif. Setelah membuat urutan skala prioritas dengan metode pengerjaan yang spesifik dan jelas, kamu harus mengidentifikasi hal-hal yang telah kamu tentukan. Lakukan metode yang telah dijelaskan selama seminggu. Kamu akan melihat apakah penentuan skala prioritas kamu sudah tepat atau belum.
Kamu juga akan melihat hasil pekerjaanmu setelah melakukan metode Ivy Lee. Introspeksi diri kamu. Hal apa sih yang harus diperbaiki? Kemampuan apa yang harus kamu kembangkan untuk bekerja di perusahaanmu? Kamu juga harus melihat hal-hal seputar pekerjaanmu. Pertimbangkan kembali siapa saja yang harus kamu pelajari lebih, seperti customers yang sedang kamu hadapi dalam proyek ataupun target audience. Tuliskan hal-hal yang harus dipelajari dan dikembangkan seiring dengan membuat matriks dan menentukan tugas sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam membangun karir, proses pembelajaran akan terus berjalan. Mulai dari cara membangun relasi sampai dengan menentukan kegiatan sehari-hari harus dapat dikuasai agar hari dijalani secara produktif dan kamu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih. Selain itu, bila kamu menguasai hal-hal mendasar pada hari-hari pertama kamu bekerja, atasan akan tertarik dan menaruh kepercayaan kepada diri kamu. Dengan begitu, kemungkinan kamu mendapat gaji lebih atau kenaikan jabatan lebih besar di tangan. Bertahanlah dalam segala kesulitan selama bekerja. Kembali ke matriks prioritas yang telah dibahas. Tentukan tugas harian dan kamu akan dapat membalikan keadaan menjadi lebih baik. Semoga keberuntungan dan kesuksesan ada di tanganmu. Sampai berjumpa dalam video lainnya.